Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Anggraini. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018. Nah, kebetulan Alhamdulillah kemarin saya dapat kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ke Malaysia selama 1 semester, kurang lebih 6-7 bulan, itu di Universitas Utara Malaysia. Saya sendiri aslinya dari Jambi. Kita boleh langsung ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Gimana sih cara Kakak bisa tahu tentang program pertukaran belajar ini? Dapat info dari mana? Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama berhubungan dengan nilai akademik ataupun SKS-nya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja yang pertama itu kalau terkait sama nilai, itu yang pertama kita harus usahain dulu nilai kita tuh paling enggak tuh 3,5. Kalau lebih juga alhamdulillah bisa lebih bagus gitu. Nah, selain nilai juga biar lebih mendukung atau memacu gitu, juga lebih aktif di kelas biar lebih meyakinkan kalau kita tuh dapat dipercaya atau bisa dibukakan peluang untuk mengikuti exchange ke negara atau universitas yang kita inginkan. Selain itu, selain nilai juga organisasi juga penting, karena dari organisasi kita bisa menemukan lebih relasi lebih luas lagi, info lebih luas lagi. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Supaya kayak kita tuh lebih dikenal sama mahasiswa, lebih dikenal juga sama dosen. Jadi lebih memperluas peluang kita untuk mendapatkan info-info atau relasi-relasi yang menurut kita sebelumnya kita nggak tahu, jadi bisa lebih tahu lagi. Nah, selain itu juga untuk menunjang itu semua juga dibutuhkan prestasi ya, prestasi-prestasi kayak piagam-piagam yang bisa mendukung kita biar lebih bisa dibukakan peluang dalam mengikuti exchange. Salah satunya kayak ikuti lomba-lomba, bisa lomba apa aja yang kita sukai, yang penting itu piagamnya kita bisa dapat, terus juga bisa nambah-nambah dari buat CV atau portofolio kita. Nah, kalau untuk saya sendiri kemarin itu lomba yang saya ikuti sebelum saya ikut exchange itu kayak lomba karya tulis, sama saya ikut Duta Ekonomi Pembangunan. Nah, alhamdulillah itu juga bisa mengantarkan saya lebih dikenal sama dosen, jadi saya bisa mendapatkan peluang untuk mengikuti program exchange gitu. Pas pertama kali dapet itu tuh temennya yang ngasih atau dari dosen mengajukan kayak kamu coba ini gitu, exchange ini gitu, aku gimana? Kalau saya kemarin itu alhamdulillah kan saya juga orangnya kayak kepo gitu, terus juga kayak banyak tanya gitu ya. Jadi saya kayak sharing gitu sama temen yang udah exchange atau mau exchange, terus juga saya juga cerita ke dosen saya kalau saya tuh pengen kayak gini gitu. Jadi dari dosen saya itu kebetulan dosen saya juga kuliahnya itu ke luar negeri gitu ya. Jadi saya juga tanya kok bisa kuliah ke luar negeri, gimana caranya kayak gitu. Terus ya kita sharing-sharing gitu. Terus sama dosen saya kebetulan alhamdulillah dosen saya tuh kayak punya channelnya gitu, jadi dia kayak langsung ngasihin formulir atau kayak ngerekomendasiin saya gitu sama teman saya. Jadi kita cuma dapat 2 formulir. Nah, alhamdulillah yang dapat saya sama teman saya. Jadi saya sama teman saya tuh udah dikasih formulir sama dosen saya buat ikut program exchange itu, dengan syarat kita udah memenuhi persyaratan yang udah ditentukan untuk mengikuti program itu.
Setelah kakak tahu nih kalau kakak itu lolos ke tahap exchange itu, kira-kira persiapannya apa aja sih kak yang perlu kita siapin untuk ke exchange itu, atau selama itu kita tuh akan ngapain gitu kan? Baik, untuk persiapan yang pertama itu ya yang pertama kali ya bahasa ya, terutama karena setiap negara pasti punya bahasanya beda-beda. Paling enggak kita itu punya bahasa yang paling enggak ya kita menguasai bahasa Inggris baik aktif maupun pasif, yang setidaknya kita ngerti artinya dan kita bisa melantunkan juga. Walaupun enggak aktif-aktif banget kayak bule-bule gitu. Nah, selanjutnya itu juga kita bisa menyesuaikan sama budaya di sana. Setidaknya misalnya kita mau exchange nih. Misalnya kita sendiri muslim, ya usahakan dulu buat cari daerah-daerah yang juga ada muslimnya gitu, biar kita kalau misalnya mau cari makan atau apa gitu juga nggak susah. Soalnya ada pengalaman juga teman saya ke negara yang kayak non muslim gitu, jadi kayak salah makan gitu karena nggak tahu juga. Nah, selain itu juga persiapan informasinya itu, yang ketiga juga pasti nggak bakal penting yaitu finansial ya, pasti itu finansial. Nah, finansial sendiri kalau bagi saya sih nggak terlalu mahal-mahal banget buat exchange, soalnya kalau saya sendiri itu seingat saya exchange cuma bayar kayak buat berkas-berkas sama makan saya selama di sana. Nah, kalau untuk yang lainnya kayak biaya kuliah gitu, saya cuma bayar buat aktifin portal doang, itu sebanyak kurang lebih 1.600.000. Selebihnya saya nggak bayar buat kuliah gitu. Sampai di sana, karena kan ternyata banyak cuma itu mengaktifkan sebagai mahasiswa di sana gitu kan. Terus kalau misalkan secara lifestyle sendiri, apakah hitungannya itu masih lumayan murah gitu atau gimana? Ya seperti yang kita tahu itu setiap negara mata uangnya kan beda-beda gitu ya. Terus juga untuk biaya kehidupannya sendiri di sana, kalau saya kemarin kan ke Malaysia, nah nilai tukar antara Malaysia sama Indonesia itu sekitar 3.500, kadang 3.600 gitu ya. Jadi otomatis juga emang lebih mahal di sana, tapi kita pasti juga kayak mahasiswa apalagi anak kos gitu pasti udah pinter-pinter gitulah manage uangnya ya, jadi bisa memperkirakan buat makan kira-kira sekali makan itu berapa gitu. Terus juga pasti bisa milih kantin mana yang murah, kafe mana yang murah, yang cocok sama budgetnya kita gitu. Terus juga misalnya kita tetap pengen exchange, kan exchange itu ada yang setengah biaya kita sendiri, setengah kampus, ada juga yang full dibiayain. Nah, kalau misalnya biasanya sih yang dapat yang full dibiayain oleh kampus itu kayak kampus atau institusi lainnya itu kayak dapetinnya harus ekstra lagi gitu ya. Dapetin yang setengah aja kayak saya kemarin juga udah alhamdulillah. Jadi kalau kita misalnya tetap pengen exchange, misalnya dapatnya yang setengah pribadi setengah kampus gitu, nah kita harus kayak pinter-pinter gitu cari negaranya yang mana yang nilai tukarnya yang lebih murah, yang bisa terjangkau sama kita, yang nggak terlalu jauh nilai tukarnya sama Indo. Terus misalnya udah dapet ya kita pinter-pinter juga gitu manage uang gimana, belanjainnya gimana gitu. Jadi pilih kantin, pilih kafe, atau misalnya belanja bulanan, ya bisa dipilih gitu manage yang mana sesuai kebutuhan kita aja gitu. Jadi kan ada bahasa gitu kan, katanya tuh bahasa Inggris itu ada nilai tertentunya nggak sih untuk exchange itu, jadi syarat untuk exchange? Kan misalnya kita exchange itu kan juga selain nilai akademik kan nanti juga diminta nilai buat skor TOEFL sama IELTS-nya itu. Nah, sekolah kemarin saya tuh pakainya yang TOEFL. Nah, UAD sendiri kan juga sebelum pas kita masuk itu udah ada tes TOEFL-nya, atau juga kita bisa tes TOEFL sendiri gitu ya buat persyaratannya. Minimal itu kalau paling enggak kita kalau buat ekonomi itu paling enggak TOEFL-nya 400
boleh 450, paling nggak tuh 400 itu udah minim banget ya bagi untuk ekonomi sendiri. Nah, jadi dari mana taunya Inggrisnya bagus apa enggak? Salah satunya itu dari mereka nilainya dari TOEFL-nya kita gitu. Terus juga penguasaan bahasa yang lainnya juga itu bisa kayak sehari-hari. Kalau saya kemarin itu kan di Malaysia itu campur kan ya, ada Melayu sama Chinese-nya. Jadi antara kalau ngomong sama yang Melayunya kan mereka bisa dikit-dikit kayak bahasa Indo gitu. Tapi kan kalau yang Chinese kan nggak ngerti gitu Indo tuh bahasanya gimana. Jadi kalau Chinese otomatis kita harus pakai Inggris dong. Jadi ya udah kita mau bisa nggak bisa. Jadi kita tetap bakal ngeusahain. Nah, masalah bahasa misalnya teman-teman pengen exchange tapi masih kendala di bahasa Inggrisnya, kalau saran saya sih tetap coba aja buat exchange, tetap coba daftar atau gimana gitu, tetap diusahain. Soalnya kalau bahasa itu kalau kita pakai sehari-hari lama-lama juga bakal terbiasa kayak gitu, walaupun bahasa Inggris kita pada awalnya masih standar gitu ya, nanti kalau udah nyampe di sana kan kita udah kepake sehari-hari, jadi kayak keasah sendiri aja kayak gitu. Ada perbedaan nggak mengenai sistem pembelajaran di UAD sama di kampus yang kakak ikutin exchange? Mungkin dari sistem ujian kah, atau dari sistem penilaiannya kah? Baik, kalau dari sistem pembelajaran sendiri pastinya ada perbedaan ya antara UAD sama di tempat saya exchange, soalnya mulai dari bahasa aja udah beda. Terus juga sistem pengajarannya kalau di UAD itu seminggu cuman ketemu sekali gitu ya, nanti perharinya beda matkul. Tapi kalau di sana itu satu matkul seminggu bisa ketemu 2 kali, misalnya Senin sama Kamis, terus Rabu sama Minggu. Nah, lucunya di sana itu Minggu kita tetap masuk, liburnya itu di cuman hari Jumat. Seminggu itu cuman liburnya di hari Jumat, hari Minggunya tetap masuk. Saya juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Terus juga sistem tugasnya, kalau di UAD kan tugas ini selesai gitu ya. Kalau di sana kayak tugasnya tuh berkelanjutan dari tugas 1 ke tugas 2, ketiga, itu nanti bakal sambung menyambung gitu. Terus juga mereka juga ada tugas jangka pendek, juga ada tugas jangka panjang. Kalau tugas jangka pendeknya itu kayak misalnya sekarang selesai ya selesai kayak gitu. Kalau yang jangka panjangnya itu dikasih waktu, nanti pokoknya di akhir UAS atau di pertengahan semester nanti tugas itu harus selesai. Tapi emang tugas yang jangka panjang itu emang lebih berat sih, soalnya dikasih waktunya juga panjang, otomatis juga tugasnya itu bakal lebih susah dari yang jangka pendek. Soalnya ya kayak gitu. Di sana juga perbedaannya, kalau kita kuliah yang di Indo itu umurnya masih belasan gitu ya. Kalau di sana itu kayak udah 20 tahun ke atas mereka baru kuliah ngambil S1, soalnya mereka masih ada tingkatan lagi, kayak kalau di kita tuh kayak D3 gitu. Makanya di sana itu konsentrasinya lebih berat gitu dari UAD. Lebih sering untuk tugas kelompok atau individu sih kak selama ini untuk exchange? Nah, iya, kalau di sana itu juga tugas itu kalau yang berat-berat itu seringnya kayak kelompok gitu, enggak individu. Tapi kalau misalnya itu kemungkinan bisa di individu, ya dikerjain individu. Nah, tapi kalau selama saya exchange ya, kalau dapat tugas itu seringnya kayak kelompok-kelompok. Banyak kan kelompok, kayak individu tuh paling cuman kayak kuis atau UTS atau UAS, itu doang yang individu, selebihnya kayak kelompok gitu. Terus juga sistem penilaiannya itu juga mereka itu kayak nggak pandang bulu gitu ya, tergantung kemampuannya kita gitu. Misalnya kemampuannya segitu ya segitu gitu. Juga dari ngambil nilainya mulai sama sih, kalau menurut saya ngambil nilainya mulai dari kita aktif, terus tugas kita gimana, hasil tugas kita gimana, UAS sama UTS-nya gimana kayak gitu. Nah, di sana itu ada kegiatan atau event-event dari kampus gitu nggak yang bisa kakak ikutin atau yang bisa kakak ambil juga pengalaman-pengalamannya gitu?
Nah, alhamdulillah tuh ya, yang saya sukanya dari kampus yang pas saya exchange itu, mereka tuh kayak peduli lingkungan sama peduli sama yang lansia gitu. Nah, jadi mereka itu kayak setiap semester mungkin ya, saya juga kurang tahu, tapi pas saya exchange kemarin itu kayak ada kayak program penghijauan gitu, kayak gotong royong juga ada penghijauan gitu. Nah, selain lingkungan, mereka juga kayak peduli sama lansia. Nah, jadi kita tuh kemarin pas exchange itu ada kayak kegiatan khusus kayak mengunjungi, kalau di Indonesia itu namanya kayak panti jompo gitu. Nah, kita tuh di sana kayak menghibur para lansia gitu, kayak eh, bawa kue ulang tahun, walaupun kita nggak tahu mereka ulang tahunnya kapan, tapi kita tetap bawa kue ulang tahun buat menghibur para lansia. Ya seperti yang kita tahu, paling juga mereka kayak di sana jenuh atau gimana, jadi kita kayak anak-anak muda berusaha kayak merangkul dari segala golongan atau segala usia buat sama-sama gitu, jadi kayak menghibur lansia, terus beraktivitas bareng sama mereka juga gitu, bantu-bantu para lansia. Kan juga mereka pasti terbatas gitu ya, geraknya juga bakal terbatas, soalnya udah di usia segitu, pasti mereka juga butuh kayak kehangatan dari anak-anak muda gitu. Jadi kita ada penghijauan, ada peduli lansia, terus juga olahraga gitu. Pokoknya di sana banyak gitu kegiatannya, biar mahasiswanya tuh lebih aktif, nggak cuma akademik, tapi juga peduli lingkungan sama peduli sosialnya juga gitu. Menarik ya kak, menarik banget. Dengerin itu kayaknya seru tuh, seru gitu pengalaman di sana gitu, banyak banget kegiatan yang nggak cuma secara akademik, tapi tuh untuk pengembangan diri kita juga terhadap peduli sosial gitu ya kak. Iya gitu. Jadi kita nggak cuman individualis, nggak cuman mikirin masa depannya kita, tapi juga kita lihat lingkungan sekitar kita tuh juga butuh kita kayak gitu. Oke. Kalau misalkan dari akademiknya sendiri nih kak, kan tadi ya jauh beda sama akademiknya UAD. Cuman apakah untuk mata kuliahnya itu ada perbedaan nggak? Nah, kalau untuk mata kuliah emang beda, terutama ya kayak kalau UAD kan kayak Muhammadiyah gitu ya, pasti ada AIK-nya, ada kemuhammadiyahan kayak gitu. Nah, kebetulan saya di sana itu kayak yang kayak gitu tuh nggak ada. Jadi pas saya exchange kemarin itu ya, kayak saya kan exchange itu ada plus minusnya gitu ya. Nah, yang minusnya itu saya kayak ketinggalan matkul kayak kemuhammadiyahan, AIK, studi Islam kayak gitu. Nah, di sana itu saya nggak dapetin mata kuliah yang seperti itu. Nah, sedangkan yang di UAD sendiri itu kan wajib ya, apalagi yang AIK itu untuk syarat KKN. Nah, jadi mau nggak mau saya harus ngejar AIK itu di semester yang akan datang kayak gitu. Nah, terus juga perbedaan mata kuliahnya. Nah, di sana juga namanya beda, di UAD namanya beda. Nah, ada juga nanti mata kuliah kalau di sana beda, di UAD nggak ada. Nah, itu mata kuliahnya nggak transfer gitu, nilainya nggak bisa dimasukin ke UAD karena mata kuliahnya nggak ada. Jadi kalau misalnya kita exchange itu kita harus pintar-pintar milih mata kuliahnya biar nggak sia-sia gitu, biar nilainya bisa ditransfer ke UAD gitu. Kayak harus ada buku panduan mata kuliah mana yang ada di SKS mana yang ada di semester kita. Misalnya semester 6 exchange-nya. Ya udah kita lihat mata kuliah di semester 6 apa aja, terus kita sesuaiin sama yang di sana biar exchange-nya kita tuh nggak sia-sia gitu. Nanti misalnya ada mata kuliah yang nggak bisa terkonversikan ke UAD kayak gitu. Kalau misalkan di sana itu kan tadi kan ada mata kuliah yang nggak sama gitu kan. Terus misalkan di UAD itu kan ada mata kuliah misalkan, terus di exchange-nya kakak itu nggak ada sama sekali yang berhubungan sama si mata kuliah ini. Tapi kakak ngajarnya itu di semester berikutnya atau minta rekomendasi dosen? Kalau saya
saya mengalami yang seperti yang kamu sampaikan tadi. Jadi karena mata kuliah itu nggak ada di yang bersangkutan sama sekali sama yang mata kuliah A tersebut. Jadi saya harus ngambil mata kuliah yang saya ketinggalan itu di semester saya yang selanjutnya. Kayak gitu. Misalnya saya exchange-nya itu di semester 4, salah satu mata kuliah di semester 4 itu nggak saya ambil, jadi harus saya ambil di semester 6, saya kayak gitu. Jadi saya harus tetap ngambil mata kuliah itu. Apa sih suka duka yang dialami sama kakak selama ikut program studi exchange di negeri orang ini? Kalau sukanya ya pasti setiap kegiatan ada suka sama dukanya gitu ya. Kalau ya pertama ya mulai dari yang nggak enaknya dulu deh. Yang pertama nggak enaknya tuh kita kayak culture shock gitu loh. Kita kayak gimana menyesuaikan diri di negara orang yang awalnya kita mulai dari waktu aja itu udah beda. Di sana itu malamnya itu lama banget, soalnya bukan malamnya yang waktunya yang lama, tapi misalnya di sini itu jam 7 udah gelap, di sana itu jam 8 apa jam 9 baru mataharinya terbenam gitu ya. Terus juga subuhnya itu jam 6, sedangkan kita di sini khususnya Jogja sendiri biasanya subuhnya jam 4 kayak gitu. Terus kayak menyesuaikan kayak gitu butuh waktu juga, kalau buat saya juga saya butuh waktu. Terus belum lagi kayak makanan, kita harus menyesuaikan sama makanan yang mereka makan kayak gitu. Mulai dari bumbu-bumbunya, ada yang kita mungkin nggak sesuai sama lidahnya kita Indo, tapi di sana harus kita makan itu, tetap kita harus sesuaikan. Terus juga kayak suhu ya. Kalau menurut saya pribadi di tempat saya kemarin itu suhunya jauh lebih panas daripada yang di Indo. Saya nggak tahu kenapa, tapi emang nggak cuma saya yang ngerasain, tapi teman saya juga ngerasain emang suhu di sana panas. Terus juga yang gak enaknya ya yang keempat ya kita jauh dari orang tua kita, jauh dari teman-teman kita, terus kita harus coba akrab lagi sama orang-orang baru gitu. Terus juga yang kelima itu mulai dari tugas-tugasnya, kalau saya pribadi sih jujur aja emang tugas di sana kalau exchange tuh lebih banyak, kayak emang lebih ekstra dari saya kuliah di UAD. Tugas di sana emang lebih banyak banget yang kayak menguras pikiran, menguras perasaan. Saya juga termasuk orang yang kayak kalau punya tugas banyak tuh kayak jadi kepikiran banget gitu. Nah di sana kayak pikiran saya terkuras banget sama tugas-tugasnya yang mungkin bagi mahasiswa di sana biasa, tapi bagi saya yang baru datang ke sana itu menurut saya kayak salah satu culture shock banget. Terus juga kalau menurut saya nggak enaknya itu sih, tapi kalau enaknya banyak banget pasti enaknya. Yang pertama kayak pengalamannya nambah, terus juga yang kedua bisa ngerasain hidup di negara orang itu gimana. Terus yang ketiga kita tahu perbedaan negara kita sama negara mereka, apa sih yang membuat negara kita beda, apa sih kelebihan negara mereka kayak gitu. Yang keempat kita bisa mengenal budaya baru. Terus yang kelima ya nggak memungkiri juga, saya juga nggak memungkiri tujuan saya exchange juga ya buat main gitu, tahu tempat-tempat itunya mereka, apa namanya, wisata-wisatanya mereka. Khususnya pas saya kemarin ke Malaysia ya saya harus ke Twin Tower kayak gitu, nggak memungkiri saya harus ke sana, harus main ke sana kayak gitu. Sana itu seru banget gitu kalau di sana. Kan kita bisa belajar hal-hal baru, ketemu orang baru, lingkungan baru, ya, sama ya mungkin tetap ada duka jauh dari orang tua tuh susah banget pasti kan, Iya. sering kangen banget gitu. Iya, pasti kalaupun ada dukanya pasti bakal terbayar sama yang enak-enaknya. Khususnya bakal pas kita main itu bakal terbayar banget pas kita udah wisata ke daerahnya mereka gitu. Ada nggak sih Kak tips-tips buat mungkin saran-saran buat mahasiswa-mahasiswi yang mau ikut pertukaran pelajar, terutama di masa pandemi ini kita kan nggak kemana-mana gitu kan, online, jadi nggak bisa ngerasain itu kita sehari gitu. Tapi mungkin bisa ngasih tips-tips gimana caranya biar dapetin program studi exchange ini. Jadi kalau buat teman-teman semua yang mau exchange itu di masa-masa pandemi kayak gini tuh bisa banget dijadiin buat masa-masa persiapan.
mulai dari persiapan, misalnya kalau misalnya uangnya belum cukup atau gimana, bisa ditabung di masa-masa pandemi ini. Berhubung juga kayak kebutuhan kita itu kayak pengeluarannya juga insya Allah tuh lebih sedikit ya di masa pandemi ini, karena nggak kemana-mana juga, terus kuliah juga online, nggak butuh uang minyak buat ke kampus gitu. Terus juga yang kedua itu bisa apa namanya, kursus bahasa Inggris, misalnya bahasanya udah ngerti sih bahasa Inggris, udah bisa menyampaikan, tapi mau lebih aktif lagi kayak gitu. Bisa kursus mulai dari sekarang di masa-masa pandemi ini. Nah, kursus juga kan nggak usah harus ke tempatnya, langsung pergi ke tempatnya, kan juga bisa online gitu ya. Terus juga yang ketiga kayak nambah-nambah relasi, ikut organisasi kayak gitu. Terus juga ya, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah gengsi, tanya ke temen yang udah pernah exchange atau yang bakal mau exchange nih di tahun depan kayak gitu. Terus juga yang keempat itu kayak juga butuh relasi sama dosen sih kalau menurut saya. Karena dari saya kemarin tuh saya sendiri aja kayak alhamdulillah banget tuh kayak dapat jalurnya itu melalui dosen gitu, dapat rekomendasi dari dosen gitu. Jadi kayak lebih mudah aja gitu, jadinya seleksinya lebih mudah, terus seleksi berkasnya lebih mudah karena kita udah dapat jalur seleksinya itu dari dosen, udah rekomendasinya dari dosen kayak gitu. Jadi juga pokoknya perluas relasi kayak gitu. Terus juga misalnya nanti tetap nggak ada biaya nih buat kursus bahasa Inggris, mau buat tabungan aja, itu juga nggak apa-apa. Atau juga kita bisa belajar bahasa otodidak kayak gitu ya, walaupun nanti dia bahasa yang kita miliki itu belum Inggris aktif banget, masih pasif. Kalau menurut saya kita tetap maju aja terus buat exchange, soalnya nanti di sana kita bakal terbiasa sendiri, bakal terasah sendiri gitu. Saya juga dulu pas mau exchange itu bahasa Inggrisnya aja, TOEFL-nya aja masih juga nggak nyampe 600-an kayak gitu ya. Jadi ya udah saya tetap coba aja gitu, tetap nekat, modal nekat aja, tetap ikut exchange. Nah, itu juga nanti di sana walaupun mereka ngajarnya pakai bahasa Inggris, walaupun nanti ujiannya bakal pakai bahasa Inggris kayak gitu ya, tapi lama-lama juga kita bakal terbiasa, oh ternyata bahasa Inggris itu kalau kita paham enak juga kayak gitu. Nanti juga bakal terbiasa ngomong bahasa Inggrisnya kayak gitu. Terus juga nanti pokoknya dari yang penting kunci pertama kalau buat saya itu niat sama keyakinan kita aja gitu. Kalau kita tuh bisa exchange kayak gitu. Berawal dari modal nekat sama udah ayo gitu jalan gitu kan. Iya, Jadi yang apa penting yang ayo. paling depan aja maju gitu. Iya, benar kayak gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk terus semangat untuk kuliah di masa pandemi ini, yang kita tuh mungkin ada banyak banget kendalanya, terutama kayak tadi gitu kan, kendala sinyal atau kendala materi yang kurang paham, itu gimana sih caranya untuk tetap semangat gitu Kak? Kalau menurut saya kan kita nggak ada yang mau juga sih ya, nggak ada yang mengharapkan juga bakal ada pandemi kayak gini. Nah, jadi kalau menurut saya pandemi itu justru bakal kayak menguatkan kita, kayak ini tuh ujian buat mengasah kita gimana sih kita ngadepinnya kayak gitu. Nah, kalau buat kita mahasiswa sendiri itu ya pasti kuliahnya juga bakal lebih, kalau jujur saya sendiri juga bosen ngelihat kuliah pandemi karena itu di depan layar kita kayak gitu, belum lagi di sinyalnya nanti gimana, terus kalau nggak ngerti juga nanyanya susah, kayak nggak langsung ke transfer gitu ya. Kalau di kelas kan kita bisa langsung perhatiin, nggak bisa main HP, nggak bisa ngapain. Kalau pandemi kayak gini tuh kayak terlalu, menurut saya orang-orang pada terlalu enteng gitu, nanti tinggal hidupin aja zoomnya, nah kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, teman-teman itu kan bayar kuliah ya, kita tuh kuliah bayar walaupun online, tapi kita tuh kayak harus tetap nyerap ilmunya kayak gitu. Nah, gimana pun caranya, misalnya jaringannya lelet, nah itu nanti kita sebisa mungkin gimana gitu kita bisa dapat informasi yang sama sama temannya, kita dapat ilmu yang sama, terus kita bayarnya sama. Kan nanti kita yang rugi dong kalau misalnya kita bayarnya sama, terus semuanya sama, ngerjain tugas sama, tapi nanti ilmunya dia dapatnya lebih
paham kita enggak, kan itu kita yang rugi. Jadi buat teman-teman gak cuma ngandelin di Zoom-nya aja, gak cuma ngandelin Google Meet-nya aja. Toh kalau kita mau lebih, kita juga harus usahanya juga harus ekstra, belajarnya juga harus ekstra gitu ya. Nah, kita tuh bisa bercermin gimana, bukannya saya kayak ngerendahin atau gimana gitu ya. Gimana mau lebih dari yang lain, gimana mau exchange atau menyetarakan pengetahuan kita sama negara lain gitu. Kalau kayak buat belajar sendiri aja, buat diri sendiri aja nih, kita tuh males kayak cari tahu lebih tentang mata kuliahnya kita, cari tahu tentang info-info lebih gitu. Kalau cari tahu aja buat bekal diri sendiri aja males. Gimana mau bisa berpengaruh positif buat orang lain. Setidaknya kita tuh kalau di masa pandemi kayak gini biar lebih semangat belajar gitu ya, kita kayak harus punya target sih kalau menurut saya. Kayak kita tuh targetin IPK-nya kita berapa gitu, buat semester ini tuh harus tercapai berapa, gimana sih bisa capai IPK itu. Terus juga target buat di semester ini misalnya harus dapat beasiswa, harus bisa exchange. Pokoknya setiap semester kita harus punya target. Misalnya target itu nggak tercapai di semester ini, kita bukan rubah targetnya, tapi rubah cara untuk mencapai targetnya, kayak gitu. Oke, terima kasih banget Kak atas kesempatannya, udah kasih waktu, udah meluangkan waktu buat sharing-sharing pengalaman mengikuti program pelajar yang udah kakak ikutin. Jadi juga kasih cerita-ceritanya itu semoga jadi motivasi buat mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin awalnya ragu-ragu buat ikut exchange karena kendala bahasa, karena kendala finansial gitu. Mungkin sekarang bisa lebih yakin untuk ikut program studi exchange di kedepannya nanti. Gitu. Terus juga masih udah penjelasan tentang perbedaan gimana sih kuliah exchange itu sama kuliah kita selama di Indonesia, terutama di UAD nya sendiri. Alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banget Kak. Di sana keluarga sehat-sehat terus. Terima Juga kasih. kuliahnya lancar di semester selanjutnya. Oke. Kak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau sharing-sharing sama saya. Semoga bisa tercapai semuanya, bisa tercapai target-targetnya. Semangat terus buat kuliah walaupun pandemi kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.